Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi teman-teman semuanya dengan Ubaid Channel. Oke teman-teman, kali ini kami akan berbagi kepada kalian tentang cara mengelola keuangan keluarga. Ya teman-teman, di sini kami bukan ingin menggurui, namun kami di sini ingin berbagi buat teman-teman semuanya agar teman-teman lebih baik, lebih bijak, dan insya Allah lebih berkah dalam pengelolaan keuangan keluarga. Oke, langsung aja teman-teman. Ya, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan dalam keuangan keluarga. Dan di sini saya akan dibahas. Yang pertama adalah kebutuhan versus ataupun keinginan. Yang kedua tentang hutang piutang. Yang ketiga cara menambah penghasilan selain penghasilan tetap kita maupun yang penghasilan utama kita. Yang keempat cara menjaga keberkahan keuangan. Yang kelima rambu-rambu problematika keuangan keluarga. Namun seyogyanya teman-teman silahkan dukung kami dengan klik tombol subscribe di bawah ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang kebutuhan atau keinginan. Teman-teman mungkin familiar ya dengan kata-kata ini, yaitu kebutuhan wants maupun keinginan needs. Nah, namun teman-teman, salah satu yang paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah kita bisa membedakan mana sebuah kebutuhan dan mana sebuah keinginan. Kalau kita melihat definitifnya, kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, karena tanpa itu akan berkurang, bahkan mengancam keberadaan atau eksistensi manusia. Ya, seperti makan, minum, ya, atau pakaian, itu kan sebuah kebutuhan, bahkan kebutuhan primer, teman-teman ya. Nah, beda dengan keinginan. Keinginan adalah sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun, bila keinginan tidak terpenuhi, tidak mengurangi eksistensi manusia. Jadi kalau keinginan adalah esensinya adalah makna intinya adalah kepuasan teman-teman, lebih puas. Contohnya apa? Handphone, smartphone. Sekarang mungkin smartphone adalah sebuah kebutuhan ya teman-teman. Nah kalau keinginan adalah ketika ada keluaran terbaru, smartphone terbaru gitu ya, lalu ingin membeli. Nah itu keinginan. Tapi kalau smartphone yang secara fungsi itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi kalau smartphone yang update yang terbaru itu adalah sebuah keinginan. Dan teman-teman, ternyata faktor yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan, semakin banyaknya keinginan, ada beberapa hal teman-teman. Di antaranya adalah penghasilan. Ya teman-teman bisa mengecek ataupun melihat pengalaman sendiri maupun orang lain. Semakin besar penghasilan seseorang, itu biasanya semakin banyak kebutuhan dan semakin lebar keinginan. Ya teman-teman, ini contoh. Saat penghasilan 1.900.000 per bulan, itu dirasa cukup entah itu untuk kebutuhan makan, papan dan sebagainya. Namun kok ketika 3 juta penghasilannya meningkat 3 juta per bulan kok terasa kurang? Apa yang salah? Ya memang di sini bukan berarti masalah salah benar, tapi masalah harus diadakan namanya introspeksi gitu ya. Kira-kira apa yang berlebihan, pengeluarannya berlebihan apa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka harus dianalisa mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang keinginan. Karena jangan sampai ya pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan. Nah, jadi pertama penghasilan, yang kedua keluarga, ya semakin banyak anak ya atau yang keluarganya yang belum berkeluarga punya adik yang banyak, tentunya kan semakin banyak kebutuhannya. Dan juga pertemanan teman-teman, pertemanan juga sering menimbulkan sebuah kebutuhan bahkan keinginan yang lebih banyak. Nah, maka dari itu teman-teman ya sebisa mungkin menyesuaikan dalam pertemanan ya. Sebisa mungkin kita memilih berteman ya sebagaimana ajaran agama kita ya, bahwasanya berteman yang seperti kita berteman dengan penjual pewangi, penjual parfum, maka kita akan ikut wanginya dan sebagainya. Selanjutnya adalah tontonan. Nah, kita sering menonton apapun ya, entah itu nonton di HP, di YouTube maupun di marketplace dan sebagainya. Intinya tentunya akan meningkatkan kebutuhan maupun keinginan. Dan yang paling bahaya juga ini teman-teman adalah gengsi dan ambisi. Nah, ini sebisa mungkin kita tekan gengsi dan ambisi sehingga keuangan kita sehat ya. Kayak selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin sudah mempunyai penghasilan yang utama ya ataupun penghasilan tetap. Bahkan kalau yang belum, ini teman-teman bisa caranya mengembangkan cash flow, yaitu pendapatan ya. Yang pertama adalah memang caranya banyak sekali teman-teman, dan mungkin ini ada dua cara yang memang mungkin sudah kami terapkan gitu ya.
Yang pertama adalah jualan, yaitu jualan entah itu secara online maupun offline, apalagi sekarang era digital ya. Dan jualannya ini boleh entah itu mau produksi maupun distribusi. Kalau kami sarankan nih ya, kalau era sekarang ini mending online ya, online plus offline oke, nggak apa-apa. Dan juga mending pilih distribusi karena nanti kita fokus, kalau produksi kita fokus dalam hal pengadaan sumber daya dan sebagainya. Mending lebih baik distribusi gitu ya. Tapi ini sebuah opsi ya, terserah teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah jualan. Yang kedua, kita punya hobi kan? Punya hobi, entah itu hobi apapun, entah itu mancing, baking, memasak, coding, desain dan sebagainya. Nah, kita hobi itu jangan dipendam hobinya, salurkan ya. Entah itu melalui kita mengumpul dengan orang yang sehobi, membaca-baca tentang hobi. Nah, hobinya itu nanti kita itu bisa dituliskan di blog ya, di blog maupun dibuat konten di YouTube. Ya, seperti teman-teman sekarang melihat ini saya sedang ngobrol dengan di depan YouTube. Ini adalah salah satu cara saya menyalurkan hobi, teman-teman. Nah, dari hobi itu insya Allah nanti akan mendatangkan cash flow atau pendapatan juga, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada peningkat versus penghambat ya, peningkat dan penghambat dari cash flow. Nah, kalau peningkat ini ada 4S teman-teman ya, yaitu sholat, sholawat, sedekah, silaturahim. Ya, sholat teman-teman, sholat ini yang jelas sekali adalah sholat 5 waktu ya. Dan kalau bisa ditambahkan dengan tahajud maupun duha. Insya Allah dengan cara seperti itu yakin akan ditingkatkan pendapatannya, bahkan keberkahannya oleh Allah ya. Yang kedua, sholawat, luar biasa faidah sholawat, teman-teman banyak sekali yang telah mengupas tentang faidah sholawat. Dan ketiga, sedekah, dan luar biasa sedekah, konten sebelumnya juga setelah kami bahas tentang sedekah. Yang keempat, silaturahim ya, menyambung silaturahim dengan saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita dan sebagainya. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menambah penghasilan ya, walaupun tidak secara langsung, paling tidak kita mendapat informasi ataupun ide-ide dengan kita mengobrol dengan mereka. Yang selanjutnya adalah penghambat cash flow. Yang pertama adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Teman-teman ini serius, ini bahayanya luar biasa kalau kita ninggalin sholat 5 waktu secara sengaja. Itu bukan lagi masalah rizkinya yang dikurangkan, tapi keberkahannya. Bahkan kalau Allah sudah benci, dimatikan dalam keadaan yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah durhaka ke orang tua. Teman-teman jangan sampai kita durhaka orang tua, karena salah satu dosa yang langsung diberikan azabnya oleh Allah adalah durhaka orang tua. Tidak nunggu di akhirat, langsung di dunia. Yang ketiga, riba. Nah, di sini mungkin banyak sekali yang mungkin kurang setuju ya. Tapi saya sendiri sudah mendengar bahwa banyak sekali orang-orang yang ekonominya berantakan gara-gara riba. Dan riba itu banyak sekali ya, seperti bank keliling, bank konvensional dan sebagainya. Teman-teman boleh setuju boleh tidak, tapi yang jelas di sini kami memberikan rambu-rambu. Yang keempat adalah berbuat zalim. Berbuat zalim itu banyak sekali ya, seperti mencuri ya dan sebagainya. Yang tentunya ketika berbuat zalim itu nanti orang yang dizalim itu akan mendoakan yang jelek. Ketika itu terjadi maka doanya itu akan mustajab luar biasa. Maka dari itu jangan sampai kita berbuat zalim, usahakan ya. Yang kelima, mengabaikan hutang. Teman-teman ya, siapa yang bisa lepas dari hutang lah. Nah, namun dalam hutang itu ada pahala maupun dosa. Salah satu dosa adalah kita mengabaikan. Bahkan kita tidak membayar hutang. Dan ingat, ketika kita tidak membayar hutang, orang yang kita pinjam uangnya itu akan terdolimi, dan ketika mereka mengangkat doa luar biasa dampaknya ya teman-teman. Oke, selanjutnya tips, ini tips dari kami, tips tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah catat pengeluaran biarpun tidak setiap bulan. Yang kedua, utamakan zakat ya kalau sudah sampai nisabnya ya, lalu sedekah. Yang ketiga, transparansi keuangan antar pasangan. Ya ini teman-teman, ini adalah cara bagaimana kita biar keuangan keluarga itu sehat teman-teman. Jadi ya sama sekeluarga gitu ya, suami istri harus transparansi ya. Transparansi dalam arti misalkan minimal ketika hutang itu bilang ya ke suaminya pun ke istrinya. Karena apa? Yaitu terkait hutang piutang itu seyogianya adalah dicatat gitu ya. Walaupun ya ini keempat adalah catat hutang piutang, apalagi hutang yang besar gitu ya. Bilang ke istri atau ke suami, saya hutang sekian juta, sekian ratus ribu dan sebagainya. Yang kelima, kurangi hutang ya. Kurangi hutang, kalaupun harus hutang yaitu dalam keadaan mendesak nggak masalah. Tapi ya sebisa mungkin dicatat gitu ya. Karena apa? Kalau sudah mempunyai budaya hutang itu otomatis sudah membuat apa ya? Ya sedikit bahaya dalam keuangan keluarga. Terus yang keenam, awas, jebakan riba itu mempesona. Ya sekarang teman-teman bisa menyaksikan jebakan riba itu luar biasa. Iklan di Android ya, iklan di HP, iklan sampai ke SMS dan sebagainya.
7. Kurangi kebiasaan jajan. Ini bukan menghilangkan ya, tapi kurangi ya. Yang ke-8, saving ataupun investasi dan dana backup. Investasi itu artinya apa? Untuk tabungan beli rumah maupun tabungan pendidikan anak selanjutnya. Dan dana backup itu artinya apa ya? Ya seperti kita buat jaga-jaga gitu ya, buat jaga-jaga. Yang ke-9, beli kredit boleh dengan prinsip syariah, namun sesuaikan dengan kondisi keuangan ya. Diperkirakan analisanya, jangka waktunya, kira-kira sanggup enggak, daripada nanti sekarang beli besok tidak bisa nyicil, akhirnya disita dan luar biasa dampaknya dalam keuangan keluarga. Yang ke-10, jangan lupa juga senangkan istri dan orang tua dengan liburan dan sebagainya, karena dengan menyenangkan keluarga kita, insya Allah itu akan membukakan pintu rezeki untuk kita. Yang ke-11, ajari dan ajak anak dan istri untuk melihat dan sedekah ke orang yang di bawah kita, sehingga muncul rasa syukur. Yaitu teman-teman, kalau kita melihat orang yang lebih kaya dari kita, lebih mapan dari kita, itu selalu kita merasa terpacu untuk mengejar gitu ya. Tapi kalau kita melihat yang di bawah kita, itu nanti akan muncul rasa syukur insya Allah. Maka dari itu, bukan berarti kita nggak boleh melihat yang lebih di atas kita, boleh. Tapi itu akan seyogianya menunjukkan, membangkitkan rasa semangat kita dalam mengelola keuangan, dalam mengatur bisnis dan sebagainya. Namun sering-seringlah melihat yang di bawah kita agar kita semakin syukur. Ternyata pendapatan kita, keadaan kita sekarang itu lebih baik dari keadaan orang lain. Oke, selanjutnya ini contoh pengeluaran ya teman-teman, contoh pengeluaran. Misalkan penghasilan 2.500.000. Nah, di sini ada ini yang pokok adalah belanja istri ya, belanja istri misalkan 1 juta yaitu 40%. Ya, kita selalu butuh kendaraan juga, yaitu misalkan untuk bensin ya, ini untuk motor ya, bukan untuk mobil, yaitu 4% atau 100.000. Ini yang masih ngontrak rumah, ini dulu kami ngontrak rumah ya, sekian ratus ribu. Dan ini mungkin di kota kecil ya, kalau kota besar ini lebih mahal lagi. Dan listrik dan air ya 100.000. Dan orang tua jangan lupa teman-teman, alokasikan dana ataupun penghasilan kita untuk orang tua kita. Dan yang sudah berkeluarga itu kan ada pihak orang tua maupun pihak mertua, sebisa mungkin dikasih semuanya, walaupun sedikit nggak masalah, karena orang tua kita sejatinya tidak mengharapkan terlalu banyak, tapi lebih bahagia lagi memang banyak kan. Tapi ya itu seadanya juga nggak masalah gitu ya. Terus tabungan, ini tabungan entah itu untuk beli rumah kita kelak maupun untuk pendidikan anak dan sebagainya. Walaupun secara kalkulatif itu lama, tapi nggak apa-apa teman-teman, masih ada ini sedekah. Sedekah ini nantinya akan membangkitkan keuangan kita insya Allah. Dan yang ke-8, tetap ada hiburan maupun jajan, nggak masalah, sekian persen, ini total 100%. Oke teman-teman, ini ada terakhir penutupnya adalah ada teman-teman mungkin familiar dengan kalimat ayat 1000 dinar. Oke teman-teman, ini di surat At-Tolaq ayat 23 kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tiada sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amri, sungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan yang bagi tiap-tiap sesuatu. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kita di luar dugaan. Biarpun sekarang kita mempunyai penghasilan yang sudah tetap atau pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan, ketika kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan hal-hal seperti yang di atas, yaitu 4S misalkan, nanti Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Apalagi kalau kita tadi yang 2 langkah tadi, kita misalkan mencoba berjualan gitu ya, itu adalah wadah yang nantinya kita akan menerima rizki dari Allah yang tidak diduga-duga, sehingga kita tidak pangku tangan ya, hanya mengharapkan, hanya berdoa gitu ya, tapi kita ikhtiar gitu ya. Nah teman-teman, ayat ini kalau kita resapi maknanya luar biasa. Teman-teman mungkin bisa sering-sering membaca ayat ini atau kalau perlu dihafalkan lalu diingat-ingat. Dan Masya Allah ayat ini luar biasa maknanya. Oke teman-teman, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf, silahkan koreksi jika ada yang salah di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.